Kita masih berbagi kisah sukses dengan Pak Aji Watono, khususnya untuk buku yang Anda bisa dapatkan di sini. 3 penelpon yang akan mendapatkan 7 orang melalui Twitter, 2 sudah terhubung melalui telepon dengan kita. Yang pertama dari Semarang ada Pak Sugiarto. Selamat pagi Pak Sugiarto. Pagi Kompas TV. Pagi Pak Sugiarto. Pagi Bapak Agung Adi Prasetyo. Selamat pagi. Dan Pak Aji Watono. Selamat pagi Pak. Menjadi sukses di Kompas TV. Saya merasa gembira ada beliau-beliau ini sukses dari mulai fotografer sampai sekarang menjadi orang yang seperti yang saya lihat ini. Orang yang seperti yang saya... Pak Sugiarto, mungkin ada yang mau ditanya mungkin ke Pak Aji atau berkomentar? Kan saya juga dulu kan basic saya kan jurnalistik nih. Nah saya tuh dulu ingin seperti Bapak, sering menulis artikel, menulis berita-berita, ngirim ke berita, ingin sukses. Ternyata perusahaan saya bangkrut, jadi saya ingin berdiri juga nggak bisa lah. Itu justru saya ingin belajar dari Bapak ini bagaimana suksesnya penulisan buku ini, yang kan mungkin barangkali itu ada birokrasi cara suksesnya begitu lah. Saya inginlah melihat sukses terjadinya Bapak ini yang di depan layar kaca ini. Semoga beliau-beliau ini panjang umur terus dan bisa bermanfaat bagi bangsa kita menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Pak Sugiarto. Sebelum kita jawab dan kita tanggapi, kita angkat lagi penelpon selanjutnya. Ini Pak Aji di Jogja. Namanya sudah sama ini, Pak Aji. Selamat Semoga pagi Pak Aji. sukses lah Pak Aji. Selamat pagi Pak Aji Watono. Ya Pak. Pagi. Kebetulan nama saya juga sama dengan namanya Pak Aji. Bukan kebetulan Pak. Wah. Sama-sama ya. Kami akan menanyakan 2 hal. Ya. Yang pertama, saya yakin pasti tidak mudah Pak Aji bisa sampai 35 tahun mengembangkan usahanya menjadi besar. Nah, yang ingin kami tanyakan, apa kendala utama yang dihadapi Pak Aji dalam mengembangkan usaha di Sabta itu? Kemudian yang kedua, kami juga tertarik mengetahui, karena tadi dikatakan Pak Aji mengelola beberapa perusahaan di bawah Dwi Sabta. Nah itu tentu tidak mudah memanage beberapa perusahaan di bawah Dwi Sabta. Itu saja. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Aji dari Jogja. Baik, kita langsung tanggapi saja. Yang pertama mungkin titik balik bisa menulis dengan sukses, termasuk ceritanya ya. Alurnya juga harus menarik baru bisa sukses kan. Ini Pak Aji memilih sendiri penulisnya nih Pak? Oh iya dong, saya kenal Agung kan udah 25 tahun kan. Dari dia jadi manajer ya. Saya masih ya biru iklan tapi ya so-so lah ya. Jadi bertumbuh bersama ya, juga bener-bener ya biru iklan kecil lah ya. Jadi saya kepengen dia nulis, sekarang dia 25 pertemanan itu mengikuti, dan dia tahu tentang advertising, tentang saya miskinnya dia juga tahu ya. Saya kira kaya pun udah tahu juga, jadi sering marah-marah jadi rahasia-rahasianya itu. rahasianya ada, jadi saya pikir ngapain orang lain, udah aku aja minta tolong. Tapi kan minta tolong ini. Oh minta tolong jadinya. Orang sibuk begini, sukses kan bisa minta tolong, akhirnya dia malah terenyuh ya mungkin. Ya bener-bener. Mas Agung gimana? Mas Agung sekarang sudah sangat terlibat, sangat aktif dalam menulis buku. Kenapa memilih tadi seperti tadi kata Pak Aji, minta tolong waktunya sendiri? Mas Agung sudah penuh dengan kesibukannya sendiri. Dan terutama mungkin tipsnya juga supaya lancar menulisnya menjadi sukses buku ini. Nggak, sebetulnya kan kalau kita jujur saja orang Indonesia nggak suka baca. Apalagi buku biografi. Yang kalau kita cerita biografi Obama atau Jokowi, ya sudahlah, itu namanya sudah ada di sana gitu kan. Tapi kalau biografi Aji Watono gitu kan, siapa ini ya? Orang kan nggak tahu. Jadi nomor 1 kita harus membuat bagaimana orang mau nengok dulu gitu kan. Sehingga lalu memang buku ini harus dibuat sangat berbeda dari buku biografi pada umumnya. Jadi saya kira kalau misalnya kita lihat buku ini, biografi ini pasti beda dengan kita membaca buku biografi. Tidak hanya dari judulnya tapi juga dari setiap babnya ini menurut saya catchy sekali nih. Masa depan antara gas dan rem, mencari surga, kemudian rezeki kok ditolak gitu ya. Saya mau jadi kaya gitu kan. Itu dia, itu yang menjadi titik balik. Hoki saja, jadi saya memang hoki aja. Dan ketawa tahai gini kan ya, saya pun selalu ketawa. Foto saya kan selalu ketawa terus. Memang that's the life to be success, ya harus ketawa. Apa setiap kali tertawa itu benar-benar senang atau beberapa kali memang tertawa? Memang harus dihayati begitu ya Pak ya? Harus dihayatin, nggak boleh basa-basi. Orang sukses nggak boleh basa-basi. Apa adanya aja, seperti air mengalir aja. Kembali lagi ini berarti jadi setiap pemilihan ini dipilih yang menarik juga judul-judulnya begitu Mas Agung? Iya, jadi dari sisi yang lain kan bagaimana mengeluarkan
ini cerita Pak Aji pribadi gitu, yang barangkali mungkin orang nggak concern kan, karena itu ya itu Pak Aji pribadi gitu. Tapi bagaimana membawa itu akhirnya untuk pembaca juga ada manfaatnya, ada belajarnya, ada inspirasinya, ada ternyata hidup harus begini, harus begitu. Itu jadi kita harus membawa keluar itu. Walaupun memang satu dua sisi ada sinetronnya dikit juga. Pak Haji dengan ketemu Bu Yoyo. Itu Bu Yoyo itu sebelum anaknya ibu berangkat kos sudah gitu. bertunangan gitu kan, dan cinta pertama sampai akhir gitu. Sampai mati lah ya. Sampai mati. Nah, pertanyaan kedua tadi dari Pak Aji juga tadi disampaikan, apa yang paling berat yang pernah dialami dalam membangun wisata? Ya membangun wisata sebetulnya nggak berat lah ya. Saya dulu di Jerman kan miskin, dari tukang sapu, jadi supir truk, bungkusin sampah. Indonesia melayani klien dengan baik. Kalbe, Farma, Jarum 35 tahun. Saya dikacung-kacungin Jarum. Malah saya ketemu Pak Budi Hartono. Di rumah saya mau makan, makan aja di sini. Oh, nggak enak tongko. Masa makan tiap hari di Jarum? Nggak apa-apa. Saya yang berani, saya kan yang pemilihan Jarum. Oh ya gitu ya kok. Saya bilang Andoyo, itu kok Wijong aja ngomong, saya suruh makan di Jarum. Saya jalanin aja, jadi kamu nggak boleh nolak saya. Oke. Begitu, jadi jalanin aja dengan sepenuh hati. Gitu Jadi ya. kamu baru sukses ya. Oke, jadi jangan terlalu dirasakan juga, Jangan pasti dirasakan. perjuangan itu ada. Perjuangan pasti ada. Dikacung-kacungin orang biasa. Yang penting kan jadi kaya, sukses itu aja. Dan membuat brand kaya dan sukses. Jangan tanya dia mau kasih duit apa, jalanin aja. Jalanin. Ini salah satu juga yang dialami oleh Mbak Maya. Saya dengar di cerita di buku ini sempat melihat langsung ibu ayah atau papi mami nyebutnya ya. Iya. Boncengan, terus kemudian malam-malam gelar foto tuh dipilih sampai malam. Iya, Ini perjuangan-perjuangan yang nggak mudah. Apa yang dipelajari Mbak Maya dari situ? Itu sebenarnya buat saya itu kan childhood memory ya. Itu jadi ingatan saya atas masa kecil saya gitu, dan bagaimana Pak Aji juga berjuang untuk sampai ke titik ini gitu. Memang umur saya kan tadi saya bilang udah mirip dengan Wisata, jadi saya grow together with the company ya, dan melihat perjuangan ayah dan ibu saya gitu, bahwa memang dulu jadi fotografer itu nggak gampang kayak sekarang. Dulu itu kamera bukan digital gitu kan, kamera itu film, kadang rusak, kadang ada job tapi ternyata burn out atau apa. Jadi memang itu image-image yang saya ingat gitu, dengan Pak Aji boncengan dengan mama saya, hujan-hujan, mama saya yang pegang lampu, Pak Aji yang foto, lalu pulang, fotonya digelar di kasur, kamar rumah kan kecil ya, di ranjang, digelar di kasur, diliatin mana yang bagus, dipilihin satu-satu with a lot of care. Itu buat saya juga itu pelajaran gitu kan, pelajaran hidup. Bagaimana kita juga harus struggle itu seperti itu, kita memang harus hard work, komitmen dengan kualitas pekerjaan kita, dan memang struggle to survive gitu. Jadi itu yang membuat saya juga terinspirasi. Tapi kalau dalam menjalankan bisnis katanya karakternya beda nih Mbak Maya sama Pak Haji. Terus kemudian akhirnya dikasih berpisah dulu Pak ya awal-awal. Itu memang strategi tuh Pak? Ya enggak lah, saya nggak pernah punya strategi. Kalau kamu nggak begitu pintar-pintar amat lah, nggak usah strategi, asal opportunity, ada tanah di Jakarta Selatan murah, ya udah dibeli aja. Mumpung udah mulai sukses kayak 2001 di Wisata lumayan sukses lah ya. Terus 2005 baru mulai meledak, 2008 ini baru lumayan. Tapi kan 2098 pernah jatuh, kolaps juga. Itu ada pertemanan, kita bisa sukses. Jadi kita jalanin aja. Saya kasih itu gedung das 1000 meter, saya bangun 4 lantai, terus saya kasih Maya aja. Itu gedung besar yang waktu itu dimulai kliennya kosong betul ya, dimulai dengan kliennya kecil-kecil. Mbak Maya meneruskan estafet dari ayah dan sekarang juga masih ada gitu ya bersama-sama. Apa yang paling sulit? Terutama kalau kita lihat mungkin kalau karakternya beda ya. Iya, apalagi kalau senior itu kan biasanya ide dan lain-lain, sedangkan yang lebih muda biasanya lebih ke teknis, detail, penghitungan. Kan yang ngerem-ngerem kalau pengeluaran Mbak Maya dan Ibu Yoyo ya. Makanya di babnya kan ada antara gas dan rem ya. Sebenarnya regenerasinya juga menurut saya quite interesting, karena memang karakter saya sama Pak Haji sebenarnya mirip tapi beda juga gitu. Kalau bilang keras, sama-sama keras, ngotot sama-sama ngotot, kerja sama-sama memang commit, passion itu ada. Tapi memang Pak Haji lebih bigger picture, strategic thinking, saya mungkin lebih detail, teknis, lebih ini. Tapi memang itu justru melengkapi. Jadi memang kayak sekarang saya udah 10 tahun ini kita bilangnya co-working and co-leading gitu. Jadi memang nggak yang harus stratanya seperti apa, tapi kita bersama-sama kerja. Memang apa strength saya contribute, apa strength Pak Haji kita contribute bersama gitu, sehingga makanya grow-nya juga bisa
bagus gitu, karena kita nggak berusaha, perbedaan pasti ada ya, tapi kan bagaimana memanfaatkan perbedaan itu to the best advantage, bukan justru jadi berantem atau ego masing-masing. Ego pasti ada gitu, anak muda pasti punya ego, apalagi senior gitu, founder pasti egonya juga. Tapi ya itu seperti Ebony dan Ivory gitu, seperti Tuts Piano, perbedaan jadi irama yang bagus kan. Kita ke Mas Agung dulu nih. Menulis biografi dari Pak Aji sendiri, apa yang Mas Agung, titik poin mana yang menurut Mas Agung ini yang mungkin berkontribusi pada Mas Agung sendiri setelah menuliskan ini? Pak Aji itu gini, jadi saya kira ini juga pelajaran buat kita semua. Kita itu mempengaruhi lingkungan kita. Kalau kita masuk ruangan ini lalu kita tersenyum, ruangan akan tersenyum. Pak Aji datang dengan seluruh semangat, dengan passionnya, lalu membuat saya juga yang menulis menjadi sangat bersemangat, punya passion untuk bagaimana membuat buku ini juga bagus atau apa. Jadi pelajaran buat kita dimanapun juga kita berada, tersenyumlah, bikin semangat orang lain. Semua berangkat dari kita sendiri, karena kita tersenyum, karena kita punya semangat, lalu membuat lingkungan kita menjadi lebih ceria, menjadi lebih ini. Jadi menjadi dampak begitu ya bagi lingkungannya.